Halo, salam lestari. Video ini disusun untuk membantu pemegang izin berusaha pengolahan hasil hutan atau PBPHH dalam mengisi laporan kegiatan, yaitu rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan secara digital melalui Google Form. Langkah-langkah berikut akan memandu Anda agar proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sebelum itu, kita harus paham terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan. Rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan yang selanjutnya disingkat RKOPHH adalah rencana kegiatan operasional pemegang PBPHH untuk jangka waktu 1 tahun. Aturan terkait penyusunan rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Dalam RKOPHH, memuat data yang terdiri dari rencana produk menurut bahan bakunya, rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, dan rencana penggunaan pemanfaatan bahan baku. Pemegang izin PBPHH akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembekuan izin kegiatan jika tidak menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan pengolahan hasil hutan setiap tahunnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pengisian formulir laporan rencana kegiatan operasional pengolahan hasil hutan melalui Google Form. Langkah pertama, buka tautan Google Form yang telah dibagikan dalam grup WhatsApp. Pastikan Anda menggunakan akun email yang aktif agar proses pengisian berjalan lancar. Lalu, isi identitas Anda baik itu perorangan atau perusahaan. Dimulai dari nama, nomor SK perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, tahun izin dikeluarkan, lokasi areal izin perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, dan kapasitas produksi. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Kemudian klik tombol berikutnya. Dalam halaman ini, data terkait rencana produk menurut bahan bakunya yang perlu diinputkan. Dimulai dari jenis produk yang akan dihasilkan, di sini disampaikan apakah jenis produknya berupa kayu gergajian, molding, veneer atau produk lainnya. Kemudian, bahan baku kayu bulat. Di sini perlu dipilih bahan baku kayu bulat yang digunakan. Apakah menggunakan kayu bulat besar, kayu bulat kecil, kayu hutan tanaman atau kayu perkebunan. Lalu, jumlah bahan kayu olahan setengah jadi yang diperoleh. Pada dasarnya, kayu olahan setengah jadi ini berasal dari kayu bulat. Satuan jumlahnya dalam meter kubik. Setelah itu, keterangan jenis kayu yang digunakan. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Jika sudah, klik tombol berikutnya. Dalam halaman ini, data terkait rencana kebutuhan bahan baku yang perlu disampaikan. Dimulai dari sumber atau asal bahan baku, di sini disebutkan apakah bahan baku tersebut berasal dari kayu rakyat atau kayu hutan negara. Lalu, asal kabupaten dan provinsi dari bahan baku tersebut. Setelah itu, nomor dan tanggal perjanjian kontrak kerjasama suplai bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, jenis bahan baku kayu bulat yang digunakan. Kemudian, jumlah bahan kayu olahan setengah jadi yang digunakan sebagai bahan baku. Pada dasarnya, kayu olahan setengah jadi ini berasal dari kayu bulat. Satuan jumlahnya dalam meter kubik. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Jika sudah yakin, klik tombol berikutnya. Dalam halaman ini, data terkait rencana pemenuhan bahan baku yang perlu diinputkan. Dimulai dari jenis produk yang akan dihasilkan. Di sini disampaikan apakah jenis produknya berupa kayu gergajian, molding, veneer, atau produk lainnya. Kemudian, asal kayu bulat yang digunakan. Di sini perlu dipilih apakah kayu bulat tersebut berasal dari hutan alam, kelompok hutan kayu tanaman, atau kelompok kayu perkebunan. Lalu yang terakhir adalah jumlah bahan kayu olahan setengah jadi yang diperoleh sebagai bahan baku. Pada dasarnya, kayu olahan setengah jadi ini berasal dari kayu bulat. Satuan jumlahnya dalam meter kubik. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Jika sudah, klik tombol berikutnya. Dalam halaman ini, data terkait rencana penggunaan atau pemanfaatan bahan baku yang perlu disampaikan. Dimulai dengan jenis produk yang dihasilkan. Lalu,
Tujuan pemanfaatan bahan baku. Di sini dipilih apakah tujuannya untuk ekspor atau dalam negeri. Kemudian, jumlah bahan baku yang digunakan dalam produksi, satuan jumlahnya dalam meter kubik. Selanjutnya adalah keterangan pemasaran pemanfaatan bahan baku. Di sini disampaikan daerah tujuan pemasaran bahan baku yang sudah diproduksi. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Periksa kembali seluruh jawaban Anda. Jika sudah yakin, klik tombol kirim. Formulir yang sudah Anda isi dan kirim, jawabannya telah direkam. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Dengan pelaporan kegiatan secara digital melalui Google Form, kita bersama-sama mendukung transparansi, efisiensi, dan pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan.